misalkan kayak ada front end sama back end development, itu bisa jalan paralel. Jadi saya bikin di sini front end-nya mulai tanggal 10 Januari, back end-nya juga mulai tanggal 10 Januari. Tadi itu kita bikin dari awal tuh ceritanya clothing bareng. Nah, terus yang pertama kita lakuin eh, masukin dulu resources dari timnya. Dari tadi ada Ilham, ada Dimas, Ratih, Yesika, Rehan, Ismi. Nah, di sini tuh kita bikin dulu nama-nama divisinya. Tadi ada analis, terus nah tadi tuh seperti ini kan. Kita udah bikin divisi analis, terus masukin nama anggotanya, terus di indent. Jadi Ilham itu masuk ke analis dan seterusnya ke bawah. Nah, setelah resourcesnya sudah dimasuk-masukin, eh, kita bikin nama projectnya udah tadi dimasukin. Apa nama Lalu proyeknya itu? clothing bareng, Bu, biar Clothing kayak Agung. bareng. Agung punya saingan logo. Eh, setelah dimasukkan judul projectnya, tadi kita masukin bagian-bagian dari life cycle-nya. Ada analisa, design, development, testing, sama implementasi. Nah, terus setelah masukin analisa tuh, kita indent biar masuk ke clothing bareng. Clothing bareng. Lalu kita masukin di dalam analisa tuh ada apa aja. Di sini ada dua contoh aja sih, kayak data collecting sama data analyzation. Setelah dimasuk, setelah di eh, insert dua task itu, kita indent lagi, jadi masuk ke analisa. Jadi itu ada subtask di analisa, ada data collecting dan data analyzation. Lalu kita bikin desain, ada ERD sama UI, contoh aja, cuma dua task. Lalu development. Nah, development ini karena kita ada dua orang tadi di resource, jadi kita bikin ada front end development. Di front end development ini ada login sama membuat dashboard, contoh aja, cuma dua. Lalu ada back end development, ini ada API login sama API chart. Nah, terus di dalam setelah development beres, lalu ada testing, kita bikin dua task lagi, SIT sama UAT. Eh, lalu setelah kita insert SIT sama UAT, kita indent di ini, nanti masuk ke testing, dan implementasi kita insert ada go live sama training user. Ini keduanya juga kita indent masukin ke implementasi. Setelah selesai semua tasknya udah clear, lalu kita mulai eh, assign timelinenya. Jadi di sini kita masukin tanggalnya. Yang pertama ini startnya tanggal berapa. Jadi closing bareng ini startnya kita set hari ini. Finishnya sih didiamin aja, karena nanti otomatis akan berubah. Analisa ini startnya kita start hari ini, finishnya juga kita diamin. Nah, yang mulai kita rubah-rubah finishnya itu di subtask yang ini data collecting sama data analyzation. Kita masukin startnya, kita masukin finishnya di sini 14 sampai 20, lalu selanjutnya data analyzation 21 sampai 27, lalu desain. Desain ini setelah data analyzation beres. Jadi di sini analyzation-nya tuh beres tanggal 27, desainnya kita mulai tanggal 28. Dan seterusnya sampai desain UI itu tanggal 9 Januari ceritanya. Nah, lalu development. Development ini mulai setelah desainnya beres kan. Jadi desain itu tadi beres tanggal 9, maka development kita mulai tanggal 10. Nah, di sini eh, waterfall itu kan nggak selalu harus segaris ya. Misalkan kayak ada front end sama back end development, itu bisa jalan paralel. Jadi saya bikin di sini front end-nya mulai tanggal 10 Januari, back end-nya juga mulai tanggal 10 Januari. Jadi nggak saling tunggu. Eh, di sini mulai tanggal 10 sampai tanggal 15 yang front end, dan back end tanggal 10 sampai tanggal 18. Lalu testing mulai setelah development beres, jadi tanggal 18 sampai tanggal 24. Lalu implementasi setelah testingnya beres, dari tanggal 24 sampai tanggal 30. Tadi itu baru sampai situ, Bu. Eh, saya belum sempat masukin assignment-nya, tapi mudah sih.
Ini Oh, bisa kita drag, terus assign resource. Nah, analis, data collecting, kita assign ke sini. Lalu ERD sama UI, kita masukin aja ke desainnya, Dimas. Front end, kita masukin Ratih. Back end, kita masukin Eka. Testing, kita masukin testernya Raihan. Dan implementasi, ada DevOps-nya Ismi. Nah, setelah itu Gantt chart-nya jadi. Ini dari tanggal Tuesday, ini tanggal 14 sampai ini tanggal 30 Januari. Lalu kalau pengen lihat WBS-nya juga bisa di chart-nya ini. Sudah sibuk. Ilham expert banget ya Ilham nih kayaknya. Enggak, Bu. Saya baru belajar hari ini, Bu. Lancar jaya. Saya sampai terkesima loh ngeliatnya. Udah berapa kali pakai ini Libre? Kemarin yang tugas kelompok itu juga teman kelompok saya bikin duluan, terus saya baru lihat. Jadi saya belum sempat bikin dari awal kemarin tuh. Cuman lihat Hmm. yang buatan teman. Terus sebelum matkul ini mulai, saya baru buka, baru coba bikin project baru sih, Bu. Oke. Tapi sebelum ada TK yang ya kamu terusin dari kerjaan teman kamu, itu Hmm. kamu ada pernah pegang Libre sebelumnya? Sebelum ada TK ini? Enggak, Bu. Seriusan? Iya, Bu. Tapi lancar jaya ya. Harus Sampai pede, tadi Bu. harus Biar pede. biar nggak kelihatan newbie. Keren-keren. Tapi nggak apa-apa kan kita belajar di sini. Iya, Bu. Kalaupun kelihatan newbie kan nggak karena kamu di sini kan kamu di sini kan belajar kan. Iya, Bu. Tapi canggih sih, udah keren sih. Maksudnya tadi saya mau nanya tuh PIC-nya mana? Ternyata memang belum sempet ya. Baru kamu Oh langsung iya. masukin. Oke. Sama ini ya, sama budgetnya ya. Oh iya, budget tuh gimana ya, Bu? Eh Nah, dari situ masukin kamu, itu kan ada ada material. Itu ada dua pilihan ya. Di ininya, aduh kecil banget sih. gimana ya zoom in yang nggak Ada tahu, Bu. type, ada, Oh, aduh, nggak bisa sih ini eh dipencet zoom in ya, juga. itu ada pilihan. Saya lupa di tab deh. Coba diklik tab deh. Tab. Itu ada material, ada main gitu loh. Itu di mana sih? Kecil banget ya, Om. eh, Bukan, bukan. Itu kan ada name, ada RBS, ada oh type, iya, ada email address. Material label, material label. material label ya. Kok nggak ada pilihan ya? Ini, Bu, standard rate, overtime rate itu bukan ya? Nah, Cost itu per ada use. pilihan. Dia ada main, ada material. Oh, Harusnya, itu di mana sih? Aduh, kecil banget. Saya udah agak lupa. Enggak, itu sebelah kiri. Jadi dia nanti kalau misal, coba kalau di tab itu apa ya? Atau RBS. RBS itu, coba lihat. RBS RBS. itu nggak salah function. Nggak ada ya? Kamu jangan double klik deh. Oh, Jangan double klik. Klik sekali. Oke, nggak ya. ada. Kalau di type, Type nah material. itu. Ya itu. Jadi ada material, ada satu lagi apa pilihannya? Work. Ada work. Nah, kalau Ya. work itu eh kalkulasi manpower. Jadi betul tuh Ilham sejam berapa sih per hour ya kan masukin tuh. Nanti di WebEx itu kan ketahuan tuh ada waktu-waktunya kan timelinenya ada berapa lama, nanti kehitung berapa jam itu akan keluar itunya biayanya. Tapi kan di project itu nggak cuma man ya, nggak cuma work ya guys. Ada material ya, material kayak misal kayak gini kan. Misal saya nggak tahu ini bikin website, aplikasi atau apa ya? Ceritanya website, Ibu. Website ya, berarti kan Ya. kalian harus beli hosting, beli Hmm, domain, ya kan? Terus itu kan di cloud atau enggak mungkin kalian ada on-prem-nya buat ngeprint atau buat apa? Mungkin kalian ada server on-prem, itu masuk ke material. Nah, kamu ke resources, kamu nanti nggak cuma orang tuh di situ tuh, kamu klik resources deh Ilham. resource. Nah itu kan nanti kamu masukin nggak cuma orang ya, nanti kamu masukin Oh, misal di situ apa ya, hosting, hosting. terus apa lagi domain, terus apa lagi?
printer mungkin. Kalau printer berarti kamu ada server on-prem gitu kan, atau infrastruktur apa ya infrastrukturnya ya, atau mungkin ada backup data. Ya saya nggak tahu, kalau udah cloud semua sih udah lebih simple harusnya kalau cloud ya. Tapi kalau dia masih on-prem kan artinya kalian kan harus beli hardware-nya kan. Nah itu dimasuk itu jatuhnya material. Ya bukan work ya, pilihannya nanti material ya, Oke, Bu. Ilham. Nah itu kalian masukin aja itunya jumlah-jumlahnya, nanti itu akan keluar secara otomatis. Nah dari mana taunya kalian masukin di file itu di WBS-nya itu. Itulah cara gimana kalian menyusun budget. Ya kalau kamu masuk ke file Ilham, ya Iya, Bu. kok Di lama? file, Klik file, sorry, sorry, tas, task, ya Gantt chart. Gantt chart. Nah Ya, itu nanti ada pilihan. Coba geser ke kanan, drag, ya klik, drag, benar tadi. ini, Nah itu klik kanan di itu deh, di resources, klik kanan, tambahin 1. insert column, Nah, kalian pilih tuh apa tuh. Nanti bisa di rename kok. Misal actual cost atau apa cost. ya. Ya, nanti kalian masukin gitu. Ya, nanti ada tuh jumlah-jumlahnya gitu. Ya, Oke, Bu. kayak gitu. Itu akan, saya nggak tahu ya, kayak di Trello atau di tadi ClickUp.com ada seperti itu nggak ya? Maksudnya otomatis gitu. Harusnya ada ya, tapi kalau timeline sih otomatis ya. Tinggal beli tanggal, sama kurang lebih kayak di sini ya. Kayak gitu guys. Nah, nanti gampangnya kalau kalian misal disuruh buatlah WBS berbentuk level 3. Udah kamu ke itu aja, ke resource atau ke queue ya. Bukan, sorry, ke task, Task, Ilham. ya, Task itu klik itu WBS ya. WBS. Nah, itu kalau misalnya saya minta WBS level 3 ini kayak gini Hmm. ya. Jadi kamu tinggal itu aja potong-potong, di capture gitu, di kopas. Nah, cuma saya nggak tahu kalau kayak di collaboration itu ada nggak yang kayak begini. Kalau harusnya ada ya, dia bisa ini ya. Saya nggak explore banyak sih yang collaboration tools itu. Karena saya memang orang waterfall ya. Nah, itu kalau misalnya saya minta level 3 kayak gini. Kalau misalnya minta tabular, model tabular berarti model yang di nah ini itu tabular tuh, yang kolom name itu tabular. Ya, kayak gitu ya guys. Ini udah canggih Ilham nih. Saya punya pertanyaan, Bu. Kalau Ya. misalkan ini setelah implementasi kan ada maintenance ya. Ah, ah. Lalu startnya kan berarti setelah training dan segala macam kan. Kalau Mm-mm. finishnya gimana ya, Bu? Kan maintenance itu berkelanjutan gitu. Mm-mm. Itu di Pro- finishnya kita masukinnya apa ya? Project itu pengertiannya apa sih? Sesuatu yang gimana sih project itu? Ada awalan, ada akhiran ya. Mm-mm. Maintenance ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Apakah berarti maintenance itu bagian dari project nggak? Bukan gitu, Bu. Bukan masuk project. Oke. Bukan. Kalau udah go live, itu Mm-mm. udah hand it over ke bagian operation. Oke, Bu. Jadi bukan orang project lagi yang pegang, orang operation. Kecuali memang orang project ngerangkap operation ya. Tapi tetap secara pekerjaan dia dua hal yang terpisah. Dia nggak bisa dimasukin ke timeline, jangan. Oke. Timeline kamu jadi bengkak, cost kamu jadi bengkak. Ya. Nah, kurang lebih apa yang diterangin Ilham ini kayak gini, teman-teman. Ini udah betul, tinggal dilengkapin ya. Ini karena kan waktu terbatas, jadi singkat-singkat aja ya, cuma dua gitu ya, secara Iya, Bu. sub-sub ininya. Tapi sebenarnya nggak seperti ini. Kalian bisa sampai ratusan baris ya kalau bikin WebS itu dalam satu project ya. Sebenarnya kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya dituangkan ke dalam Trello, Jira, atau ClickUp.com, sebenarnya sama aja, cuman bentuknya memang rada beda ya. Jadi memang ya agak beda sih treatmentnya. Cuman konsep WebS itu adalah seperti ini. Sama tadi yang kita udah praktek juga di ClickUp.com sama Agung ya, itu kurang lebih sama kayak gitu. Makanya tadi saya bilang ada tas-tasnya itu, tasnya itu adalah yang di sini nih, sama kayak yang Ilham punya ada di FD apa UI gitu, di RD gitu. Ya, sama. Oke, good job. Saya mau kasih tepuk tangan tanpa suara. Thank you, Bu.
Thank you Ilham, well done.